Halo Sobat Gainvest, kita berjumpa lagi dalam acara Gainer vs Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini dengan saya Andrian, di mana akan menemani teman-teman dalam acara ini. Kita akan ngebahas saham-saham yang masuk jajaran top gainers dan juga top losers untuk periode sepekan terakhir dari tanggal 1 sampai 8 Desember 2025. Kira-kira ada saham apa aja? Yuk langsung kita akan bahas satu persatu. Baik, kali ini kita akan membahas satu saham yang masuk jajaran top gainers, yaitu adalah ENRG. Di mana dalam sepekan terakhir, ENRG ini berhasil mencetak kinerja atau performa yang signifikan, teman-teman. Yaitu kenaikannya mencapai 19,67% ya. Dan kalau teman-teman ingin tahu kira-kira apa sih yang mendorong kenaikan signifikan tersebut, jadi pihak perseroan itu mengumumkan sejumlah strategi ekspansi dan aksi korporasi yang sejalan dengan target menaikkan produksi hampir 2 kali lipat targetnya teman-teman di 2030 dari level saat ini. Dan langkah tersebut ditempuh lewat kombinasi ekspansi organik maupun anorganik, juga ada pengolahan portofolio blok migas dan pendanaan yang lebih terstruktur. Nah, kira-kira gimana sih pergerakan secara teknikal? Kita akan coba bahas ya, teman-teman. Yuk, langsung aja. Oke, jadi ini adalah chart dari ENRG. Kalau secara tren memang masih berlangsung dalam kondisi tren yang baik ya, yaitu tren bullish, teman-teman. Cuman, seiring kenaikan yang cukup signifikan ya, kita melihat bahwa tren bullishnya ya, atau pola swing bullishnya itu sudah makin mendekati area resistance atau bahkan sudah hit ya, di sekitar level 1400, teman-teman. Untuk peluang upside-nya, target berikutnya ya, jika ini ada keberlanjutan, maka next-nya adalah coba hit sampai 1400 ditembus, dan kemudian mungkin akan ke level 1550, teman-teman ya. Tapi perlu dicermati, tidak menutup kemungkinan adanya momentum pullback atau koreksi minor ya dalam waktu dekat ya, seiring memang kenaikan sudah cukup signifikan. Oleh karena itu, Anda bisa cermati di level 1300 dan 1200 sebagai area pelemahan harga bila mana nanti ke depan ada koreksi ya, mengikuti hasil taking profit yang kemungkinan saja bisa terjadi. Nah, berikutnya kita akan ngebahas satu saham yang masuk jajaran top losers. Kali ini kita akan ngebahas saham Pakuwon atau dalam kode tikernya Pewon ya, teman-teman ya. Di mana dalam sepekan terakhir dari periode atau dari tanggal 1 sampai 8 Desember 2025, Pewon ini mencatatkan penurunan itu sebesar 6,84% ya selama sepekan terakhir, sekali lagi teman-teman. So memang kalau kita melihat dari update terakhir soal emitennya terkait dengan marketing sales ya, yang secara realisasinya cukup lesu nih teman-teman. Jadi marketing sales di September 2025 itu melemah ya, di mana total marketing sales Pakuwon per September 2025 ini itu hanya di 903 miliar rupiah. Itu turun sekitar 20% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan ini dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, kemudian sikap konsumen yang cenderung masih wait and see, masih berhati-hati, serta momentum libur panjang yang dirasakan sampai dengan semester 1 di tahun ini. Nah, kira-kira seperti apa proyeksi atau pergerakan harga secara teknikalnya? Langsung aja kita bahas ya. Ya, ini adalah chart dari Pakuwon ya. Kalau kita melihat secara trennya memang cenderung masih sideways aja, dan saya belum melihat pola pembalikan yang kemungkinan akan membuat harga bisa punya momentum bullish yang kuat setidaknya untuk saat ini. Terkini untuk saham Pakuwon, harganya cenderung mengarah ke level area support ya. Teman-teman bisa cermati di sekitar level 350. Ini adalah support kuatnya ya, dan biasanya di area support kuat itu ada momentum rebound ya, possibility-nya teman-teman. Jika itu terjadi, maka peluangnya harga punya kemungkinan akan balik ke level 390, dan jika 390 tembus itu akan ke level 420. Baru deh ke depan ya, momentumnya ketika level 420 ini bisa berhasil tembus, itu mungkin bisa menjadi sinyal atau konfirmasi yang lebih solid untuk Pakuwon bisa berbalik arah. Tapi untuk saat ini cenderung masih sideways, dan kita bisa cermati sama-sama di level support ya. Dan hati-hati juga kalau 350 ini ambruk, maka harga bisa turun lebih dalam mencari level support barunya yang mungkin akan mengarah ke level 320 atau worst case-nya ke level 300, teman-teman ya. Bisa dicermati ya level support ya untuk Pakuwon saat ini. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan dan pertemuan kita di acara Gainer vs Losers ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton, dan sekali lagi disclaimer on, untuk keputusan trading tetap ada di tangan teman-teman ya. Semoga menjadi insight tambahan. Sampai jumpa lagi yang muda yang berinvestasi. Bye bye.